Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Candeso Rosolondo. Senang banget akhirnya aku bisa bikin video lagi hari ini. Dan kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan yang kemarin masuk di Facebook page Candeso Rosolondo. Jadi ada teman-teman yang mereka nanyain yang Mas, apa sih perbedaannya hidup di Inggris sama hidup di Indonesia? Jadi sebenarnya banyak banget ya perbedaannya. Cuma kali ini mungkin aku akan highlight 3 perbedaan yang mencolok antara Inggris dan Indonesia gitu. Yang pertama pastinya adalah faktor cuaca. Kalau di Indonesia kita cuma ada musim penghujan dan juga musim panas, which is itu 6 bulan ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau di Inggris itu ada 4 musim, yaitu ada musim panas, musim gugur, terus musim dingin, musim semi, sama ya udah itu 4 ya. Oh iya udah 4. Jadi kalau misalkan seperti saat ini nih musim dingin, itu dinginnya tuh bisa sampai minus-minus tuh teman-teman, bisa sampai -3, -5, which is itu tuh dingin banget. Makanya kebanyakan rumah-rumah di Inggris itu mereka pakai penghangat ruangan atau heater gitu. Jadi ada di mana-mana gitu, hampir di setiap ruangan. Karena kalau enggak memang dingin banget teman-teman, nggak kuat lah. Apalagi kalau misalkan aku jalan pulang dari kerja, maksudnya kan aku dari luar, dan itu tuh rasanya tuh udah yang dingin. Kalau misalkan kalian nggak pakai gloves itu biasanya tangan kalian bakal kayak mengkerut gitu loh teman-teman, kayak mengkerut, mengeras. Gimana sih rasanya kalau misalkan kalian kayak apa ya, dingin dingin banget, yang kayak tangan kalian kalian masukin ke freezer di kulkas gitu, rasanya gimana sih? Kayak gitu deh, pokoknya dingin banget. Jadi memang harus ada penghangat ruangan tuh teman-teman. Nah tapi nih kalau misalkan pas musim panas di Inggris itu bisa panas banget teman-teman. Bahkan aku rasa, karena aku pernah tinggal di Bali ya, aku rasa panasnya di sini tuh lebih panas daripada di Bali. Dan yang jadi masalah lagi adalah kebanyakan rumah di Inggris tidak mempunyai AC atau air conditioner. Kan tadi aku udah mention ya kalau kebanyakan itu cuma ada penghangat ruangan. Nah, jadi kalau pas panas itu tuh yang super panas, mungkin di beberapa rumah ya, mungkin orang-orang yang super kaya mereka pakai AC. Bukan berarti kalau orang-orang yang lain nggak mampu beli AC ya, tapi mungkin mereka mikirnya AC nggak begitu perlu lah gitu di rumah, lebih perlu penghangat ruangan. Tapi kalau buat aku pas musim panas di sini ya betul-betul kepanasan teman-teman, karena panas banget memang, sumpek gitu. Kalau orang Jawa bilang sih apa sih, sumuk gitu ya. Jadi harus buka-buka jendela semuanya. Yang jadi masalah buat aku adalah aku takut matahari. Tahu lah ya, kita orang Indonesia malah takut matahari. Tapi kalau orang-orang bule mereka malah cari matahari. Jadi kalau pas panas-panas gitu mereka malah pengen menghitamkan kulitnya. Bayangin aja teman-teman, mereka pengen menghitamkan kulitnya. Mereka suka dengan kulit-kulitan seperti kulitku gini, sawo matang ya. Bukan bukan ini ya, bukan kebakar, tapi maksudnya sawo matang. Mereka mereka suka aja gitu, kulitnya agak berubah sedikit. Anyway, balik lagi. Ya, itu kalau cuaca dingin dan cuaca panas biasanya rada-rada ekstrim sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak musim gugur, musim semi, itu cuacanya ya nggak dingin, nggak panas, kayak gitu. Nah, terus yang kedua menurutku yang paling beda adalah makanan. Kalau makanan di sini kebanyakan mereka masaknya lebih simpel-simpel, tentunya tanpa micin. Tapi ya itu, karena tanpa micin itu, jadi aku ngerasa hidupnya betul-betul beda dengan yang ada waktu aku di Indonesia. Karena menurutku makanan-makanan di Indonesia mau pakai micin mau nggak pakai micin itu tuh kaya dengan bumbu rempah-rempah, jadinya tuh makanannya tuh betul-betul apa ya, berasa gitu loh teman-teman, bumbunya banyak, bumbunya kalau misalkan ada gurihnya, ada manisnya seperti itu. Tapi kalau di Inggris kebanyakan tuh mereka masaknya tuh ya cuma di roast, kayak dipanggang aja, direbus aja, terus habis itu cuma pakai kuahnya juga rasanya kalau manis manis doang. Kalau misalkan rasa asin ya asin doang gitu sih menurutku. uh, Apa ya, kata lainnya itu apa ya, tidak kaya rasa gitu loh teman-teman. Jadi kayak seadanya aja gitu. Jadi pokoknya
sesuatu tuh kayak misal sayuran direbus aja gitu, nanti dikasih kuah gitu. Itu sebenarnya kadang yang bikin aku kangen banget sama Indonesia, terutama makanannya. Mungkin teman-teman banyak dengar dari teman-teman lain yang mungkin tinggal di luar negeri, terutama di kawasan Eropa atau mungkin di Amerika. Mereka pasti kangen masakan Indonesia karena benar-benar itu tuh beda gitu loh teman-teman. Aku sampai sekarang pun masih nggak bisa makan sarapan pakai roti gitu tuh, nggak bisa, karena biasanya aku kan kalau di Jawa gitu atau terutama di Magelang aku kan sarapannya ya pakai nasi kuning, pakai gorengan, pakai nasi goreng, terus atau misalkan ada jajan pasar gitu loh. Itu rasanya aku ngiler banget kalau misalkan kebayang atau ngelihat jajan pasar. Sayangnya di sini nggak ada teman-teman. Bahkan kadang pas musim dingin itu aku pengen banget ya ngebayangin ada bakso lewat di depan rumah gitu atau mie ayam gitu. Tapi ya nggak ada. Oke, terus yang ketiga menurutku itu yang paling berbeda adalah masalah em, apa ya, sosial. Maksudnya di sini tuh gini loh teman-teman. Orang-orang yang di sini itu biasanya mereka fokus kepada diri sendiri. Jadi mereka tidak tidak begitu, bukan berarti tidak peduli, yang tidak peduli 100% tidak peduli dengan orang lain, tapi mereka lebih apa ya, mengutamakan diri sendiri. Jadi jarang sekali aku ngelihat orang yang gibahin orang lain. Nah nih teman-teman, kalau di Indonesia, maaf nih teman-teman, maaf ya kan. Kalau di Indonesia itu banyak banget biasanya yang namanya omongan tetangga, ya kan. Misalkan kalian berbuat sesuatu aja pasti besoknya udah jadi omongan tetangga. Oh, anaknya Pak ini pulangnya malam, ngapain ya, ya kan? Oh, anaknya Bu ini di rumah aja tapi kok dapat duit, jangan-jangan ngapain ya kan? Biasanya kalau di Indonesia kan banyak ya omongan-omongan tetangga kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau yang aku lihat, mereka tuh kayak ngurusin dirinya sendiri gitu loh. Walaupun di satu lingkungan perumahan, which is menurutku nggak begitu bagus ya, karena kan walaupun kita apa ya, fokus pada diri sendiri, tapi yang namanya berada di lingkungan masyarakat harusnya kan kita bersosialisasi. Tapi kalau di sini lebih ke yang lo gue gitu loh. Kadang aku pun 1 tahun waktu itu tinggal di rumah di Inggris itu nggak kenal gitu dengan tetangga lain, kecuali tetangga yang betul-betul tetangga ya. Tapi tetangga depan rumah, tetangga samping rumah yang kedua itu aku nggak kenal sama sekali. Jadi itu bedanya. Tapi kalau di sisi ini ada bagusnya karena yaitu nggak ada gosip-gosip, nggak ada omongan tetangga. Tapi kalau misalkan yang agak kurang bagusnya menurutku ya kurang bersosialisasi jadinya. Kalau di Indonesia kan kita ada kenal yang namanya gotong royong ya teman-teman. Jadi menurutku kalau di Indonesia ada bagusnya itu. Cuma yang nggak bagusnya adalah yaitu culture kita tuh masih sering gibahin orang lain, ngomongin orang lain gitu loh teman-teman. Itu sih menurutku 3 hal yang uh, menurutku mendasar banget, yang betul-betul basic banget perbedaannya antara Indonesia dan Inggris gitu. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Aku sebenarnya tertarik sih dengan topik ini. Makasih kemarin buat yang udah tanya di Facebook page aku, nanyain hal ini, karena mungkin aku bakal bikin video lanjutan lagi, karena aku jadi keinget banyak sekali kadang waktu aku jalan gitu ya keluar dari rumah itu aku menemukan hal-hal unik yang berbeda dengan Indonesia gitu. Ya kehidupan masyarakatnya, cara mereka berperilaku, kedisiplinan, terus habis itu tata krama. Mereka juga ada tata krama loh teman-teman. Bahkan sekarang sampai aku kerja pun banyak sekali hal-hal baru yang aku temuin gitu. Oke, tapi aku bakal bahas di video lain teman-teman. Mungkin nanti aku akan bakal siapin uh, apanya ya. Aku bakal benar-benar siapin info-infonya biar nggak ketinggalan info-infonya gitu. Jadi ya pantengin terus channel aku di Cah Desoro Solondo. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget. Dan teman-teman yang selalu kasih komen, kasih like, terima kasih banget teman-teman buat dukungannya, karena itu betul-betul
support aku lah gitu. Walaupun ada teman-teman yang enggak langsung lihat di YouTube tapi lihatnya di Facebook page, is okay. Itu juga sangat membantu. So buat teman-teman yang belum gabung di Facebook page aku, Facebook page-nya ada di Cahde Soro Solondo juga. Jadi nanti di follow page-nya. Kalau misalkan kalian males buka YouTube, kalian bisa lihat videoku di situ, atau kalian bisa tanya-tanya lewat situ. Bebas deh, pokoknya kalian boleh tanya atau kalian boleh kasih rekomendasi apapun itu. Tapi intinya di sini aku ingin berbagi informasi ke teman-teman, aku ingin berbagi cerita ke teman-teman, gimana sih kehidupan di Inggris, terus kayak apa sih gitu. Aku ada juga playlist di YouTube, playlist baru namanya Go Right. Nah itu aku sengaja bikin Go Right itu tanpa teks, tanpa ngomong ya. Jadi aku sengaja itu cuma rekam, pure aku rekam waktu aku naik bus, naik kereta, naik taksi, aku keliling di kota-kota di Inggris. Jadi biar teman-teman dapat kayak vibe-nya gitu loh, pengen pengen ngerasain juga, biar mungkin buat teman-teman yang pengen datang ke Inggris kan kalian bisa apa membayangkan dulu, at least dari membayangkan kalian akan melakukan dan siapa tahu cita-citanya tercapai, ya kan? Oke, teman-teman yang belum subscribe, please bantu subscribe dan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa terus support channel ini. Oke, then see you in the next video. Bye bye.